Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dari jauh, keberanian Qin King melonjak, bergegas menuju King Sui tanpa peduli pada hidupnya sendiri, tetapi dia masih tidak secepat pembantaian jiwa ganda. Beng, cahaya seputih salju terbakar dengan kecepatan, terlihat sangat mirip dengan matahari kecil pada saat itu. Booming, suaranya sekeras semburan kantong udara. Teknik halo yang digunakan King Sui untuk menyerang balik telah memblokir hantu yang bergabung dan segera menyebabkan mereka menghilang. King Sui menghela nafas lega. Tepat pada waktunya, dia berpikir untuk menggunakan tangan suci miliknya. Dia berspekulasi bahwa kekuatan santonya tidak jauh lebih rendah dibandingkan dengan Qin King. Itulah sebabnya dia berusaha semaksimal mungkin pada saat-saat terakhir. Setidaknya ini seharusnya cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak hanya dia menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak terluka oleh serangan terakhir dan mungkin terkuat. Sebaliknya, dia terluka oleh serangan sebelumnya yang tidak terlalu merusak. King Sui terlihat sangat terluka, tetapi dia tahu bahwa cedera ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang seharusnya. Ketika sinar keemasan yang berkilau menjaganya sebelumnya, itu sangat efektif dan berhasil menyembuhkan sebagian besar lukanya. Itulah mengapa cedera King Sui tidak bisa dianggap parah sama sekali. Namun, dia dirugikan. Dia tidak mengharapkan perlawanan yang begitu kuat yang bahkan memaksanya menjadi tidak tenang. Dia tidak tahu bahwa kedua anggota dari klan Yue adalah beberapa yang terkuat di klan mereka, dan banyak yang telah mati di bawah tangan pedang ayah dan anak. Serangan mereka juga aneh di luar kata-kata. Untung saja King Sui cukup kuat. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menghindari serangan terus-menerus dari teknik tersebut. Qin King bergegas ke sisinya saat ini dan menghembuskan napas ketika dia melihat bahwa King Sui tidak terluka. Dengan geram, dia mengacungkan pedangnya dan bergegas menuju kedua pria itu. King Sui takut Qin King akan mengalami kecelakaan. Setelah menyingkirkan Golden Battle Halberd-nya, dia mengeluarkan jarum kematian sebagai gantinya. Setelah itu, dia menelan pil angin. Kecepatan King Sui meningkat secara drastis. Dia tidak ingin memperpanjang pertempuran ini lebih lama lagi. Sementara dia memiliki ide tentang bagaimana untuk melawan lawan, dia masih berpikir akhir yang cepat akan lebih menguntungkan. Alasan kekuatan musuhnya terletak pada senjata di tangan mereka. Dia bergerak ketika Qin King melakukannya, meninggalkan bayangan gerakannya saat dia berlari. 9 langkah istana, sulit untuk menentukan gerakan aneh King Sui. Ini adalah pertama kalinya King Sui mengerahkan semua yang dia bisa untuk meningkatkan kecepatannya ke puncak. Tepat di depan mata mereka, jarum di tangannya menusuk salah satu titik Tianling acu poin lawannya. Sebelum dia meninggal, lelaki tua itu mengulurkan tangannya untuk menghancurkan tengkorak King Sui, tetapi dia tidak sadar bahwa tidak banyak yang bisa menandingi King Sui dalam pertempuran tinju. Tangan King Sui yang lain sudah mengantisipasi serangan itu. Cloud Hand, teriak King Sui. Duar, ledakan keras terdengar dan tubuh lelaki tua itu terbang mundur dengan benturan. King Sui menyimpan belati yang ada di lelaki tua itu tepat ketika tubuh yang terakhir jatuh. Pedang ayah dan anak mengandalkan koordinasi kedua pedang, dan penggunanya harus terhubung melalui hati dan jiwa mereka, menghargai cita-cita yang sama. Hanya dengan cara ini pedang ayah dan anak dapat mengeluarkan seluruh potensinya. Jika mereka dipegang oleh sepasang ayah dan anak asli dengan kultivasi yang sesuai, maka dikatakan bahwa kekuatannya akan lebih menakutkan. King Sui tidak tahu apakah musuhnya adalah ayah dan anak yang sebenarnya, dan itulah alasan mengapa mereka dapat menimbulkan kerusakan seperti itu pada King Sui. Meskipun mereka tidak mencapai puncak dari apa yang mampu dilakukan oleh pedang ayah dan anak, itu masih sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ayah, pemuda yang menyihir itu meraung,
matanya dipenuhi amarah. Siapapun yang menyaksikan kematian ayahnya sendiri akan kehilangan semua kewarasan, dan dengan raungan inilah King Sui menyadari bahwa mereka sebenarnya terkait darah. Tidak heran mereka bisa menggunakan pedang dengan cara yang luar biasa. King Sui yakin tetapi pemuda itu masih harus mati, dan tidak lama kemudian pemuda itu akhirnya mati di tangannya. Ketika King Sui dan Qin King bertarung bersama, dia secara tidak sadar akan melakukan sebagian besar pembunuhan, mengingat dia tidak ingin terlalu banyak darah di tangannya. Dia juga tidak mengerti mengapa, tapi dia takut tangannya akan ternoda. King Sui memegang pedang ayah dan anak tersebut. Melihat sekilas pedang ayah dan anak, sepertinya memancarkan aura jahat. Dia menempatkan mereka di dalam alam valet jade immortal dengan rencana memberikannya ketika dia menemukan pasangan yang cocok. Kalau tidak, dia pikir yang terbaik adalah membiarkannya di sana tanpa batas waktu. Di atas gunung itu sunyi, tetapi keributan sedang bertiup di dasarnya. Dua orang aneh dari klan Kai telah terbunuh dan sekarang, bahkan ayah dan anak dari klan Yue dibunuh. Semua orang ini dulunya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Ya, tapi lihatlah keadaan mereka saat ini. Pemuda itu terluka. Apakah menurutmu pertempuran masih akan berlanjut hari ini? Klan Kai dan Yue sama-sama melakukan upaya, tidak mungkin klan Gu akan ditinggalkan dari ini sekarang. Dalam keadaan biasa, klan Gu juga harus menantang. Bukankah ini sedikit seperti mengambil keuntungan dari keadaan berbahaya orang lain? Mungkinkah mereka bergiliran bertarung untuk melelahkan King Sui? Masih ada orang yang khawatir tentang King Manor. Mereka akan dengan senang hati melenyapkannya bahkan jika mereka harus mengambil keuntungan dari akumulasi kerusakan dengan jumlah. Klan Gu harus bertempur bahkan jika mereka tidak mau. Tidak ada cara untuk mundur sekarang. Babak berikutnya berlangsung cepat. Sama seperti King Sui dan Qin King akhirnya punya waktu untuk pulih, dua orang lainnya melangkah. Kali ini, mereka adalah dua orang tua. Dari 3 kali, usia pesaing mereka semakin tua di setiap pertarungan. King Manor telah mengirim King Sui dan Qin King sebagai tindakan pencegahan. Mereka mengira lawannya juga akan diwakili oleh generasi muda, atau paling banter, menjadi generasi Qin Baifu. Keadaannya berbeda sekarang meskipun sama sekali tidak aneh, jika mereka mengirim generasi yang lebih muda, mereka akan mengirim mereka ke kematian, tetapi mengirim generasi yang lebih tua juga tidak akan membuat perbedaan. Kedua pria tua itu berasal dari klan Gu, dengan rambut putih dan janggut. Namun, di mata mereka, King Sui bisa melihat jejak kehati-hatian, kewaspadaan dan kegelisahan. Mereka berdua tinggi dan bertubuh besar, dengan tulang besar, hidung pendek dan mulut lebar. Alis tebal mereka juga putih, tapi itu menambah kekuatan mereka, dan mereka memiliki sepasang mata bulat. Gu Clan, di sini untuk membunuh kalian. Kata-kata itu berasal dari orang tua di sebelah kiri, mengenakan jubah biru langit. Silahkan jika kalian bisa, ucap King Sui dingin. King Sui tidak memiliki keinginan untuk bersikap sopan ketika berurusan dengan orang-orang ini. Sudah tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk berdamai satu sama lain, dan keduanya mencari titik keseimbangan. King Manor tidak akan rugi, hanya saja tidak layak untuk membunuh mereka semua. Itulah mengapa ide pencegahan muncul. Untuk King Manor untuk menimbulkan rasa takut di hati mereka, ke titik di mana mereka bahkan tidak akan berpikir untuk mengambil keuntungan dari King Manor. Kedua lelaki tua itu memulai serangan kali ini, memanggil binatang buas mereka sendiri, 2 singa awan emas per orang. Pemandangan raksasa emas raksasa yang menginjak awan di bawah kaki mereka sangat spektakuler, dan tidak kalah mencengangkan dari binatang tipe naga. King Sui tersenyum pada binatang yang mereka panggil. Singa awan emas memiliki darah Ni emas mengalir di dalamnya. Menurut legenda, Ni emas memiliki darah naga di dalamnya dan karenanya, King Sui memutuskan untuk memanggil binatang pembunuh naga dan binatang mimpi buruk neraka. Groar, binatang pembunuh naga meraung saat itu muncul, dan seketika itu, Golden Cloud Lions bergetar, menegaskan kembali kecurigaannya.
Binatang pembunuh naga dapat melawan jenis naga dalam pertempuran dan mengurangi kekuatan binatang lainnya. Jika ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka, bahkan binatang pembunuh naga tidak akan bisa membunuh mereka. Kalau tidak, itu pasti bisa melenyapkan tipe naga lawan. Lawan jelas terkejut saat melihat binatang pembunuh naga. Jelas bahwa dia jelas tentang betapa hebatnya binatang pembunuh naga itu. Dia menatap Golden Cloud Lions yang gelisah sebelum melanjutkan untuk mengarahkan pandangannya pada tubuh kecil dari binatang pembunuh naga. Dia agak bingung. Dibandingkan dengan Golden Cloud Lion, binatang pembunuh naga sudah bisa dianggap sebagai monster yang mengerikan. Meskipun dia mungkin pernah mendengar tentang binatang pembunuh naga sebelumnya, dia masih sedikit tidak yakin dengan kekuatannya. Terlepas dari seberapa ganasnya itu, apa yang bisa dilakukannya dengan tubuh sekecil itu ke Golden Cloud Lions yang hampir seukuran puncak gunung kecil. King Sui mengeluarkan cambuk naga api primordial panjang dengan tangannya. Saat dia mengayunkan cambuk, seekor naga abu-abu melintas di udara, menciptakan jejak bayangan hitam dengannya. Duar-duar-duar, suara ledakan yang keras bisa terdengar terus-menerus. Muawumim, singa awan emas yang sangat besar mengeluarkan raungan besar mungkin karena dorongan moral yang diberikan oleh lelaki tua itu. Mereka membentuk garis lurus bersama saat mereka menyerang ke arah King Sui. Saat melakukannya, mereka juga menyemburkan tetesan cairan emas seperti gerimis. 5 elemen tetesan esensi logam. Ini adalah benda penting yang dikaitkan dengan logam. Itu bisa dianggap sebagai salah satu benda paling lengket di seluruh dunia. Begitu seseorang melakukan kontak dengannya, mereka akan mengalami nasib karena tubuh mereka terkikis, membiarkan tetesan itu menyusup ke bagian dalam mereka. Tetesan itu berada pada suhu yang sangat tinggi. Tetesannya bisa terlihat bersinar dengan cahaya keemasan yang cerah. Gunung 9 Benua. King Sui menyadari bahwa Gunung 9 Benua sangat berguna. Gunung besar itu berdiri tepat di depan King Sui dan King yang melindungi mereka. King Sui juga tidak takut bahwa tetesan esensi 5 elemen logam akan merusak Gunung 9 Benua karena hanya ada sedikit hal yang benar-benar mampu merusaknya. Buumim, buumim. Gelombang ledakan terus-menerus namun intensif terdengar. King Sui merasa bahwa tidak perlu baginya untuk mencoba melihat apakah dia dapat memblokir serangan tetesan esensi logam 5 elemen. Dengan cambuk naga api primordial dalam kendalinya, King Sui mencambuk kedua singa awan emas. Golden Cloud Lions adalah binatang iblis yang dikaitkan dengan logam. Dengan kata lain, cambuk naga api primordial King Sui memiliki atribut yang tepat untuk menekannya. Menambahkan fakta bahwa serangan King Sui cukup kuat saat ini, hanya dengan 2 cambuk, dia berhasil membuat singa terlempar mundur. Mereka segera melolong menyedihkan. Fin setan yang haus darah. Hampir pada saat yang sama King Sui melepaskan cambuk naga api primordialnya, dia juga menggunakan tanaman merambat iblis yang haus darah. Meskipun Golden Cloud Lions mungkin makhluk yang layak, mereka tidak benar-benar menarik minat King Sui. Teknik surgawi keempat King Sui memungkinkannya untuk meningkatkan kecepatan melepaskan teknik pertempurannya. Tidak hanya itu juga mempersingkat waktu yang dia butuhkan untuk pulih dari serangannya. Tanaman merambat haus darah yang sangat besar segera menyelimuti kedua singa awan emas. Sebelum ini, King Sui berhasil menangkap kedua singa awan emas dengan serangan pendahuluannya dari sebelumnya. Meskipun Golden Cloud Lion mungkin kuat, ia memiliki pertahanan yang buruk dan hanya kecepatan yang layak. Sayangnya, mereka bertemu King Sui yang kebetulan memiliki atribut yang tepat untuk menekan mereka. Tidak hanya cepat, dia juga sangat kokoh. Dia mengeksekusi gerakan ofensifnya dengan cara yang paling tidak terduga, sehingga hampir tidak mungkin bagi lawannya untuk bertahan secara efektif melawan mereka. Sementara itu, binatang pembunuh naga berada di belakang menyimpan energinya. Itu segera melompat ke depan dan mengebor jalannya melalui tanaman merambat yang haus darah. Hanya dalam waktu singkat, lolongan menyedihkan dari binatang buas sudah bisa terdengar. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, hampir dalam sekejap.
Kedua lelaki tua itu tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri di sana dan menyaksikan kedua binatang iblis itu dibantai oleh binatang pembunuh naga. Baru sekarang kedua lelaki tua itu menyadari betapa hebatnya binatang pembunuh naga itu. Ukurannya tidak penting, ini baru permulaan. Kedua lelaki tua itu juga bukan pejuang biasa. Mereka adalah makhluk yang masing-masing memegang gelar leluhur tua pembunuh iblis dan surga di klan Gu. Kematian singa awan emas memicu kedua pria tua itu. Tapi setelah mengalami berbagai pertempuran selama bertahun-tahun, mental mereka masih kuat. Mereka tampak tenang di luar dan menatap King Sui dan Qin King dengan ekspresi serius. Kedua pemuda ini sudah jauh melampaui orang-orang seusia mereka dalam hal kekuatan. Jika mereka tidak cukup kuat untuk melenyapkannya, akan lebih baik jika tidak membuat musuh dari mereka. Kedua lelaki tua itu dianggap sebagai orang yang memiliki otoritas di klan Gu. Sayangnya, terkadang, manusia cenderung seperti itu. Mereka mungkin tenggelam dalam obsesi. Pada saat mereka benar-benar menyadari apa yang mereka lakukan, sudah terlambat bagi mereka untuk kembali. Kedua lelaki tua itu menggunakan kapak sebagai senjata mereka. Untuk kapak raksasa, teknik pertempuran terdiri dari elemen ledakan dan ketajaman. Tidak seperti orang-orang sebelumnya, ini sangat normal. Kedua lelaki tua itu bertarung dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Faktanya, mereka juga cukup bersemangat untuk bertarung dengan King Sui. King Sui sekali lagi mengeluarkan Golden Battle Halberd dan terus maju menuju serangan mereka. Tak perlu dikatakan bahwa melemahkan lawan-lawannya menjadi salah satu prioritas. King Sui tidak akan pernah mencoba untuk berhadapan langsung dengan lawan-lawannya tentang apa yang mereka kuasai dengan kelemahannya. Setelah melemahkan lawannya, dia merasa cukup yakin. 9 posisi teknik pertarungan ilahi kuno, jari Phoenix. Kapak abu-abu yang dipegang lelaki tua itu juga bukan senjata biasa. Untuk saat ini, senjata dari tingkat yang lebih rendah benar-benar tidak ada tandingannya melawan pertempuran emas King Sui. Dari fakta bahwa kapak belum ditusuk setelah bertabrakan beberapa kali dengan Golden Battle Halberd, dapat dilihat bahwa kapak lelaki tua itu memiliki kualitas yang luar biasa. Tepat ketika King Sui mulai kesal dengan fakta bahwa kapak belum ditusuk, akhirnya terjadi. Sayangnya, efeknya tidak sebagus yang dia pikirkan. Orang tua itu melihat kapaknya dengan kedua matanya terbuka lebar tak percaya. Dia selalu menghargai kapak ini lebih dari hidupnya sendiri. Sekarang sebuah lubang telah menembus kapak, kekuatannya secara alami akan berkurang secara signifikan. Buka Mountain Strike, orang tua itu menunjukkan wajah marah. Dia mengayunkan kapak besarnya ke arah King Sui, dan saat dia melakukannya, awan bayangan besar muncul bersamanya. Itu adalah gambar kapak yang diperbesar dan tingginya sekitar 100 meter. Bayangan itu menjadi semakin terang dan cerah. Sekarang terlihat seperti bahan korporeal. Setelah itu mengiris jalannya menuju King Sui seperti gunung yang akan roboh. Sebagai imbalannya, King Sui tiba-tiba menembakkan Golden Battle Halberd-nya ke langit. 9 jurus teknik pertempuran ilahi kuno, Mountain Break. Tiba-tiba, bayangan emas berteriak dari Golden Battle Halberd. Itu tidak kalah dengan gambar kapak yang diperbesar. Itu melesat seperti emas yang sangat besar. Naga. Itu menampilkan aura dominan yang terasa seolah-olah kubah biru langit akan ditembus olehnya. Booming. Bayangan besar itu menghilang. Begitu juga dengan gambar emas yang dirilis oleh Golden Battle Halberd. King Sui menatap pria tua itu. Matanya memanas dengan niat bertempur. Orang tua di sisi lain terlihat sedikit tertekan. Untuk seseorang pada usianya yang hampir, atau lebih tepatnya, lebih rendah dari seorang pejuang yang lebih muda darinya, dia tidak bisa tidak merasakan kegagalan di seluruh tubuhnya. Dari sudut pandangnya, jika dia seumuran dengan King Sui, dia akan diinjak sampai mati hanya dengan satu injakan. Itu adalah berkah untuk bertemu lawan yang layak. Saat ini, begitulah perasaan King Sui. Semakin dia bertarung dengan Golden Battle Halberd di tangannya, semakin sengit dia. Orang tua di sisi lain, semakin lemah.
Bahkan, ia sempat cedera 2 kali di tengah pertarungan mereka. Lubang bisa terlihat di seluruh kapaknya. Sungguh pemandangan yang sangat tragis. Golden Battle Halberd memang penghancur semua senjata ilahi. Qin King membuat orang tua lainnya benar-benar ditekan. Awalnya, King Sui mengkhawatirkan Qin King. Tapi sekarang, dia bisa mengatakan bahwa dia belum keluar dan menunjukkan kekuatan aslinya dalam pertempuran. Pertempuran emas King Sui, Halberd berhasil menembus hati lelaki tua itu dengan sangat mudah. Namun, King Sui tercengang karenanya. Orang tua itu tidak mencoba menghindar, juga tidak mencoba menolaknya. Dia dengan sengaja membiarkan King Sui menusuknya. Bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku? Darah bisa terlihat mengalir keluar dari mulut lelaki tua itu. Katakan, aku bisa menjanjikanmu jika itu dalam jangkauanku yang bisa diterima. King Sui sangat kesal. Dia benci perasaan seperti ini. Akan lebih baik jika lawannya baru saja mati dalam pertempuran. Meskipun King Sui mungkin tahu bahwa dia akan dapat mengalahkan lelaki tua ini, ketika lawannya memilih untuk berbicara dengannya menggunakan metode semacam ini, dia akan mulai merasa seolah-olah dia berhutang pada lawannya, yang sangat membuatnya kesal. Tolong jangan memusnahkan seluruh klan Gu. Orang tua itu mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk mengatakan ini. Selama klan Gu berhenti mencoba mencari masalah dengan Qin King Manor, aku tidak akan punya banyak waktu untuk membunuh orang. King Sui berkata setelah beberapa pemikiran. Terima kasih. Salah satu pria tua itu meninggal. Di sisi lain, lelaki tua lainnya tampak agak tertekan. Namun, Qin King memilih untuk tidak membunuhnya. Setelah diam cukup lama, dia menggelengkan kepalanya, pergi sekarang. King Sui tidak pernah berharap Qin King membiarkan lelaki tua itu pergi. Dia menatapnya dengan bingung. Jangan melihatku seperti itu, aku benci membunuh orang. Dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Qin King menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, apakah kamu ingin terus bertarung? King Sui bertanya, saya tidak berpikir itu perlu bagi kami untuk terus berjuang lagi. Tapi jika ada yang menunjukkan ketertarikan pada pertempuran, kita mungkin masih harus terus bertarung. Qin King menatap arena. Di bawah arena, setelah hening sejenak, sekali lagi dibanjiri dengan suara-suara diskusi para penonton. Saat pertempuran berlangsung di arena, penonton sangat sunyi. Tapi begitu pertempuran berlarut-larut, mereka akan mulai membahasnya. Biasanya, itu adalah yang paling berisik setelah pertempuran selesai. Untuk berpikir bahwa bahkan leluhur tua kapak pertempuran dari klan Gu kalah, tidak ada orang lain untuk bersaing. Tidak ada yang bisa menghentikan Qin King Manor dalam perjalanan menuju momen paling mulia sekarang. Itu tidak mungkin. Meskipun Perikin mungkin anggota dari Qin King Manor, pemuda itu, dari apa yang saya tahu, adalah orang luar. Baginya untuk memiliki tingkat kultivasi ini berarti dia memiliki latar belakang keluarga yang baik. Di masa depan, kemungkinan Perikin akan pergi bersamanya. Saat itu, Qin King Manor akan kehilangan seorang putri dengan kultivasi yang tangguh. Tidak peduli apapun, Perikin adalah anggota dari Qin King Manor. Bahkan jika dia pergi bersama pemuda ini, mereka masih akan sangat kuat. Siapa yang akan mencoba menggali kuburannya sendiri? Ya, bahkan tanpa mereka berdua, Qin King Manor masih merupakan klan yang tidak bisa dianggap enteng. Jika tidak ada yang muncul untuk pertempuran lagi, King Sui dan Qin King tidak akan berusaha mengejar mereka. Karena membasmi mereka semua sudah tidak mungkin, akan lebih baik jika mereka bisa menunjukkan simpati kepada musuh mereka. Setelah menunggu sekitar setengah jam, King Sui dan Qin King pergi. Mereka telah mencapai tujuan mereka. Setiap orang pintar pasti tahu apa yang harus mereka lakukan setelah kejadian ini. Apakah kita akan pulang dulu atau? King Sui bertanya. Ayo pulang dulu. Saya ingin istirahat. Kepalaku benar-benar kacau selama beberapa hari terakhir. Qin King berkata setelah beberapa saat berpikir. King Sui sadar bahwa itu ada hubungannya dengan insiden yang terkait dengan Qin Ying.
Itu telah menyebabkan dampak yang cukup besar pada Qin King. Sebenarnya, bahkan King Sui, hanya dari memikirkannya, merasa seolah-olah hatinya tersumbat. Begitu saja, seorang gadis yang murni dan cantik telah pergi selamanya. Waktu akan menghapus segalanya, begitu juga dengan mengubah segalanya. King Sui masih memiliki hal-hal yang perlu dia lakukan. Mungkin ide yang bagus baginya untuk melakukan keberangkatan sementara. Tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan di sini. Pada saat mereka kembali ke Qin King Manor, mereka menyadari bahwa sesuatu di sekitar tempat itu telah berubah. Itu semacam perasaan. Rasanya seolah-olah Qin King Manor sendiri menjadi semakin tangguh. Apakah itu semacam aura, atau semacam sikap yang hanya bisa ditunjukkan oleh anggota darah bangsawan dari klan kerajaan? Hal semacam ini seperti medan magnet. Meskipun itu mungkin dipenuhi dengan misteri, itu adalah keberadaan yang sebenarnya. Ini mirip dengan istana yang dipercaya oleh banyak orang. Meskipun samar, aura yang sangat besar dan tak terbatas bisa dirasakan darinya. King Sui sadar bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa banyak orang telah memperhatikan Qin King Manor. Saat ini, Qin King Manor telah mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari publik daripada sebelumnya. Begitu King Sui melangkah ke dalam rumah, Qin San segera mengundangnya dan Qin King ke aula utama. Makanan sudah disiapkan. Semua orang siap untuk makan malam reuni. Baik King Sui dan Qin King menyetujuinya tanpa banyak berpikir. Namun, sebelum menikmati makan malam, mereka harus mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu. King Sui keluar lebih awal dan karenanya, dia memutuskan untuk menunggunya di bawah. Perjamuan masih disiapkan. Tidak mungkin semuanya dilakukan begitu mereka kembali. Lebih bijaksana bagi mereka untuk hanya mulai menyiapkan semuanya setelah King Sui dan Qin King kembali. Fakta umum bahwa wanita membutuhkan waktu lama untuk mandi. Memang benar, mayoritas wanita akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mandi dibanding pria. Qin King akhirnya turun setelah King Sui menunggu di sana setidaknya setengah jam. Dia mengenakan rok putih salju panjang. Rambutnya yang tergerai indah dengan santai digantung di belakang punggungnya. Di wajah cantiknya tergantung senyum tipis. Pada saat itu, King Sui merasa seolah-olah Qin King yang pernah dia kenal telah kembali. Dia cantik terutama karena fitur-fiturnya yang elegan dan unik. Meskipun tidak seperti Ye Jiange, yang terlihat sangat ceria dan ceria, dia membuat orang merasa rendah diri. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihatnya dengan pakaian kasual seperti itu. Itu memberinya perasaan seperti di rumah. Aura yang dia pancarkan sekarang lebih condong ke arah wanita cantik dan berbakti. Apakah aku terlihat bagus? Meskipun Qin King mungkin telah memperhatikan bahwa King Sui sangat fokus padanya, dia tidak merasa aneh. Tanpa menyadarinya, dia berubah. Keadaan pikiran dia dulu telah dihancurkan oleh King Sui, sedemikian rupa sehingga bahkan sifatnya sendiri mulai mengalami beberapa perubahan. Tanpa menyadarinya, dia sudah perlahan dipengaruhi olehnya. Meskipun Qin King mungkin yang menanyakan pertanyaan ini, dia tidak benar-benar tahu jawaban apa yang ingin dia dengar. Atau lebih tepatnya, jawabannya sendiri tidak penting, baginya, itu lebih seperti cara baginya untuk menyapa King Sui. Di masa lalu, itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Tetapi sekarang, dia dapat melakukannya dengan cara yang santai mengingat dia saat ini berada di depan orang yang membuatnya berubah. Tidak peduli akhirnya, dia sangat sadar bahwa dia pasti akan terjerat dengan pria ini. Kamu terlihat sangat cantik, cantik sampai membuat hatiku sakit. King Sui terkekeh. Qin King seharusnya tahu bahwa tidak ada hal baik yang keluar dari mulut kotor itu. Meski begitu, dia tidak marah. Sebaliknya, dia sedikit senang. Dia tidak yakin apakah yang dia lakukan sekarang dianggap berkencan. Hanya memikirkan kata ini sudah membuatnya mulai melamun. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa istilah berkencan tidak akan pernah berlaku untuknya. Juga tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Tapi sekarang, dia tidak membencinya seperti dulu.
Faktanya, dia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun dia tidak terlalu menyukainya, dia sedikit bersemangat karenanya. Jika King Sui dapat membaca pikirannya, dia akan tahu bahwa dia sangat menantikan untuk jatuh cinta. Kamu bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Lebih baik kau berhati-hati atau aku akan menghajarmu. King mengetuk kepala King Sui. Bau harum yang jelas memasuki hidung King Sui. Dia sudah sangat akrab dengannya. Itu adalah aroma yang hanya dimiliki King. King Sui mengerahkan semua kekuatannya dan menarik napas dalam-dalam. Makna di balik tindakannya jelas. Dia terlihat sangat rakus. Melihat ini, King tersipu. Baiklah, ayo pergi. King Sui tersenyum dan mengangguk saat dia berjalan keluar ruangan bersama dengan King. Suasana di sekitar jamuan makan kali ini terbilang sedang. Semua orang berusaha keras untuk melupakan insiden dengan King Ying. Mereka berhenti membicarakannya. Jika itu adalah klan aristokrat lainnya, kematian anggota klan tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Tidak peduli apakah mereka adalah keturunan langsung atau tidak langsung. Selama mereka bukan murid yang akan membesarkan klan mereka di masa depan, itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, King Manor tidak sama dengan klan aristokrat lainnya. Karena mereka memiliki lebih sedikit orang di klan mereka semua lebih dekat satu sama lain. Begitu seseorang meninggal, mereka tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Hidup untuk hidup. Di sisi lain, King Ying akhirnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Tujuan perjamuan kali ini lebih cenderung untuk merayakan tindakan heroik King Sui. Hal-hal di sekitar sini bisa dianggap telah berakhir. Kesimpulannya, reputasi King Manor telah meningkat secara signifikan, tidak seperti sebelumnya. Musuh harus berpikir dua kali sebelum melakukan apapun yang mungkin mengecewakan King Manor. Adapun King Sui dan King, hubungan mereka tampaknya telah kembali seperti dulu, namun orang-orang di King Manor tidak banyak berkomentar tentang masalah ini. Untuk masalah King sendiri, mereka akan membiarkannya memutuskan semuanya sendiri. King Sui bisa merasakan penglihatan orang-orang dari klan Qin. Mereka sangat hangat, sebagian besar alasannya berkaitan dengan King. Masih banyak faktor lain yang terlibat di dalamnya yang menyebabkan hal ini. Tidak benar untuk berasumsi bahwa King Manor berperilaku seperti ini hanya karena King Sui telah membantu mereka sebelumnya. Di antara dua manusia, pasti ada kasus di mana mereka akan memanfaatkan satu sama lain. Faktanya, dua orang yang hampir tidak relevan satu sama lain tidak akan pernah berbagi hubungan yang mendalam. Ketika seseorang memberikan bantuan kepada seseorang, orang yang menerima bantuan tersebut akan merasa bersyukur kepada orang lain. Sejak saat itu, mereka akan mulai semakin dekat satu sama lain, menjadi teman, bahkan menjadi teman seumur hidup. Ini sangat normal. Jika seseorang sendirian sepanjang waktu, tidak peduli seberapa kuat mereka akan tetap merasa kesepian. King Sui, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pak Tua Qin bertanya dengan santai. Mereka berada pada titik di mana mereka hampir selesai makan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk duduk dan mengobrol satu sama lain. Saya akan berangkat untuk mencari seseorang. Saya belum punya rencana untuk apapun setelah itu, jawab King Sui tersenyum. Saat ini, bahkan dia sendiri sedikit tidak yakin dengan rencana masa depan. Apakah Anda memerlukan bantuan? Saya sudah menemukan bukti untuk itu. Tidak perlu merepotkan kalian dengan itu. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kapan kau meninggalkan? King dan King Sui sedang berbicara satu sama lain setelah mereka meninggalkan aula utama. Besok, King Sui merasa agak enggan berpisah dengannya ketika dia mengatakan ini. Baiklah, tetaplah berhati-hati sepanjang perjalananmu. Saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik untuk Anda dan Anda akan menemukan orang yang Anda cari. King tersenyum dan berkata. Dia sangat tenang saat mengatakannya. Apakah kamu tidak ingin mencari tahu siapa orang yang aku cari? King Sui tersenyum dan bertanya.
King King menggelengkan kepalanya sambil berjalan. Jika kamu benar-benar ingin memberitahuku siapa itu, aku tidak perlu menanyakannya padamu. Jika Anda berencana menyimpannya untuk diri Anda sendiri, itu hanya berarti saya memaksa Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Ah, apakah kamu menunjukkan empati sebanyak ini padaku? King Sui meningkatkan keberaniannya dan meraih tangannya yang seperti giok. Dalam mimpimu, mengapa aku menunjukkan empati kepada orang sepertimu? Setelah tangannya digenggam oleh King Sui, King King sedikit kesal. Saya akan mencari istri saya. King Sui mengencangkan cengkeramannya ketika dia berbicara sampai titik ini. Padahal wajar jika pria memiliki lebih dari satu istri di dunia ini. Wanita juga berharap bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang dicintai oleh pasangan mereka. Setelah mendengar itu, tangan King King menggigil hampir secara naluriah. Meskipun dia mungkin terlihat sangat tenang, King Sui bisa merasakan dampak kata-katanya di hatinya. Bertentangan dengan penampilannya dari luar, dia tidak merasa setenang itu secara mental. King Sui tidak berusaha menjadi brengsek dengan mengakui fakta. Tujuan utamanya melakukan itu adalah untuk memberinya peringatan sebelumnya tentang apa yang akan terjadi. Terlepas dari apakah dia tahu tentang itu sejak sebelumnya atau tidak, dia telah menjelaskan dirinya sendiri kali ini. Dia ingin agar dia secara mental siap untuk itu. Alasan mengapa King Sui memberitahunya adalah karena dia tidak ingin menyerah padanya. Dia enggan melepaskannya. Dia juga tahu bahwa King King kesal karenanya. Namun, dia sangat percaya pada satu kutipan, tidak ada yang sulit bagi orang yang memutuskannya. Upaya tidak diragukan lagi akan menghasilkan kesuksesan. Oh, kalau begitu, aku berharap yang terbaik untukmu dalam mencari istrimu. Ucap King King tersenyum dan menatap King Sui. Dia akhirnya tenang sekarang. Terima kasih. Oh ya, tentang hal yang kamu sebutkan sebelumnya, kapan kamu berencana menikah denganku? King Sui memegangi tangannya dengan sangat erat. King King menggelengkan kepalanya dan memandang King Sui. Aku tidak pernah berjanji untuk menikahi seseorang yang setengah hati sepertimu. Hais, apalagi yang bisa kukatakan selain aku terlalu luar biasa. Betapa aku sangat berharap bisa bertemu denganmu jauh lebih awal. King Sui menghela nafas dan berkata dengan nada kesal. King King tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatapnya dan tersenyum. Aku benar-benar enggan berpisah denganmu. Tadi malam, aku memimpikannya diriku menikahimu. Mengapa Anda tidak menunjukkan empati dan menikahi saya? Saya tidak ingin melihat Anda hanya mempercayakan diri Anda kepada pria lain. King Sui menanggapinya dengan pernyataan setengah benar dan setengah salah. Kamu sangat rakus. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menikah denganmu. Selama kamu bisa membuatku merasa tidak mampu kehilanganmu, aku akan menikah denganmu. King King tersenyum dan menatap King Sui. King Sui tersipu. Dia mulai bergumam dengan mulutnya seperti dia ingin mengatakan sesuatu. Adakah yang ingin kamu katakan? King Sui tidak pernah menyangka akan ada saat-saat ketika dia akan merasa malu. Saya takut kamu akan merasa marah. Tapi percayalah, aku pasti mampu membuatmu merasa tidak mampu kehilanganku. King Sui berkata dengan serius. Apa yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Saya mendengarkan, katakan saja. Jika hatiku benar-benar tersentuh dari apa yang kamu katakan, aku mungkin mempertimbangkan untuk menikah denganmu. King King tersenyum saat mengatakannya. Dia terlihat sangat santai. Baginya, membicarakan topik semacam ini dengan seorang pria adalah prestasi tersendiri, yang tidak akan pernah diharapkannya di masa lalu. Meskipun dia mungkin bercanda, di masa lalu dia hampir tidak akan pernah membuat lelucon apapun, apalagi jika itu adalah lelucon tentang topik ini. Anda yakin ingin saya mengatakannya? King Sui tersipu. King King semakin bingung. Dia kemudian mengangguk, tumpahkan kacang. Saya memiliki keterampilan yang sangat bagus di tempat tidur. Begitu Anda merasakannya, saya yakin Anda tidak akan pernah mau meninggalkan saya. Oh, kaulah yang ingin aku mengatakannya. King Sui menggaruk kepalanya dan berkata dengan nada polos.
Kamu bajingan, pergilah ke neraka. Sebelum ini, Qin King tertipu oleh tampilan King Sui. Sekarang, dia dipenuhi dengan keinginan untuk memukuli King Sui. Wajah Qin King sangat cantik dan lembut. Untuk seseorang seusianya, dia bukanlah tipe gadis muda dan tidak berpengalaman seperti yang diharapkan. Setidaknya, dia masih memiliki sedikit pengetahuan tentang perselingkuhan antara pria dan wanita. Mungkin sampai sekarang, dia belum menemukan orang yang dia anggap cocok. Inilah yang membedakan pria dan wanita. Selama seorang wanita cantik muncul di hadapan mereka, para pria akan merasakan dorongan yang kuat untuk mendekatinya. Tidak ada wanita yang tidak merindukan cinta. Hanya saja banyak dari mereka yang mencoba berpura-pura berhasil menekan emosi mereka. Qin King ingin melarikan diri, tetapi tangannya dipegang erat oleh King Sui. Sebelum ini, dia telah mengetuk dahi King Sui sekali. Dan sekarang, keduanya saling berhadapan. Hati King Sui gatal saat melihat tampilan samping dari wajah cantik itu. Tidak hanya dia haus, dia sangat mencintainya. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu dari mana semua cinta itu berasal. Ini mungkin ada hubungannya dengan kecantikannya dan fakta bahwa dia adalah salah satu wanita dalam lukisan kecantikan. Menambahkan jumlah waktu dia berinteraksi dengannya kali ini, itu sangat memengaruhi perasaannya terhadapnya. Misalnya, terlepas dari betapa cantiknya seorang wanita, jika dia seorang vixen dan tidak memiliki pendidikan diri sedikit pun, atau bahwa dia tidak tahu bagaimana menjadi sopan atau memberi perhatian khusus dengan kata-katanya, orang tidak akan telah menganggapnya menawan sedemikian rupa sehingga mereka bahkan mungkin berpikir bahwa dia lebih buruk dari vas bunga murni. Qin King sepertinya merasakan sesuatu juga dan sebagai tanggapannya, dia sedikit mengangkat kepalanya. Saat dia melakukannya, wajah King Sui tepat di depannya. Tepat pada saat dia hendak menghindarinya, King Sui menggerakkan kepalanya ke depan dan memasukkan mulutnya ke bibirnya. Rasanya sangat lembut dan lembut. Bibir Qin King memiliki aroma manis. Saat dia melakukannya, King Sui bisa merasakan tubuh Qin King sangat gemetar. Tapi sepertinya dia lupa berjuang untuk melawannya. Saat seseorang sok, mulutnya tanpa sadar akan terbuka. Qin King mungkin benar-benar kuat, tetapi dalam keadaan seperti ini, itu tidak lagi ada hubungannya dengan kekuatan. Bagaimanapun, King Sui bukanlah musuhnya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berada begitu dekat dengannya, seperti memegang tangannya. King Sui sudah meletakkan kedua tangannya di pinggang Qin King. Dia dengan rakus menghisap bibirnya. Ciumannya tidak sekeras itu, namun dia bisa perlahan memaksanya untuk berciuman dengan cara yang sangat cerdas. Tidak peduli seberapa keras Qin King mencoba menghindarinya, dia masih gagal melakukannya. Faktanya, pada titik ini, Qin King sepertinya telah melupakan apa yang seharusnya dia lakukan. Tangan seperti giok yang awalnya diletakkan di depan dada King Sui karena suatu alasan, tidak tahu kapan, naik ke lehernya. Sambil menutup matanya, King Sui terkejut menemukan bahwa Qin King tampaknya perlahan menanggapi ciumannya. Satu-satunya masalah adalah teknik ciumannya masih belum matang. Seorang pria seharusnya merasa beruntung jika wanita yang dia cium memiliki teknik ciuman yang sangat tidak dewasa. Untuk saat ini, King Sui merasakan semacam kebahagiaan yang belum pernah ada sebelumnya. Tanpa dia sadari, tangannya perlahan merangkak ke bawah menuju pantat bulatnya. Tidak hanya lembut, mereka juga sangat goyang terutama di bagian dekat pinggang. Itu sangat menarik sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Qin King sekali lagi gemetar. Hal berikutnya yang dirasakan King Sui adalah sensasi menyakitkan di bibirnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang asin. Sementara itu, Qin King sudah menggerakkan kepalanya ke belakang. Bibir King Sui digigitnya. Sekarang setelah ada sedikit darah merah di bibirnya, wajahnya tampak lebih memikat. Dengan dorongan tambahan yang diberikan oleh pipi merahnya sebagai akibat dari memerah, itu memberi King Sui dorongan yang kuat untuk sekali lagi mencari bibirnya. Apakah itu menyakitkan? Qin King mengulurkan tangannya dan menghapus jejak darah di bibirnya.
King Sui tersenyum dan melihat ke arah Qin King. Sakit, tapi saya bersedia merasakan sakit yang sama sekali lagi. Kamu keparat. Qin King yang wajahnya tampak sangat merah mendorong King Sui pergi. Kinger, cintaku padamu tidak datang begitu saja. Meskipun kamu terlihat sangat cantik, aku tidak mencintaimu hanya karena itu. Qin King bisa merasakan kata-katanya. Bagaimanapun, dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindunginya. Tidak peduli apa, dia pasti telah menempatkannya di tempat yang cukup penting di hatinya. Melihat wajah malu Qin King, King Sui merasa sangat puas. Dia segera menariknya dan memeluknya dengan tangannya. Menanggapi itu, Qin King berteriak kaget. Jangan bergerak, yang ingin aku lakukan hanyalah memelukmu. Aku berjanji tidak akan melakukan apapun. Qin King tidak berjuang. Sebagai gantinya, dia meletakkan kedua lengannya di bahu pria itu dan sedikit mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia sedikit lebih pendek dibandingkan dengan King Sui. Aku sudah punya cukup banyak istri. King Sui mendapati dirinya sangat bodoh karena mengatakannya. Mengapa dia memilih untuk menyebutkan ini ketika semuanya berjalan dengan baik? Namun demikian, sekarang sudah terlambat karena dia sudah mengatakannya. Menanggapi itu, reaksi Qin King tidak terlalu dramatis. Dia memandang King Sui dengan sangat tenang dan berkata, "Untung Anda jujur. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku pernah berpikir untuk menyerah padamu sebelumnya, tapi menurutku tidak mungkin untuk melakukannya." Qin King sudah berhasil merasakannya sejak terakhir kali King Sui melakukan kepergian sementara. Akhirnya, dia masih tidak bisa melepaskannya dan kembali. Dia tersenyum dan berkata, "Ada sesuatu yang sangat ingin saya ketahui. Anda telah mengorbankan cinta Anda untuk wanita di sekitar Anda, tetapi apakah Anda benar-benar dapat berbagi di antara mereka secara setara?" King Sui memperhatikan saat dia menggelengkan kepalanya. "Mengapa saya harus berbagi cinta saya? Saya mendedikasikan 100% cinta saya untuk masing-masing dan semua orang. Baik secara fisik maupun mental, saya memberikan segalanya kepada mereka. Saya tidak bisa menyerah pada salah satu dari mereka. Jika saya harus memilih untuk mengorbankan salah satu dari mereka, saya lebih suka orang itu menjadi saya." "Kamu sangat rakus." Qin King menghela nafas. Di masa lalu, dia tidak akan pernah berpikir untuk berbagi pria dengan wanita lain. Tentu saja, diberikan bahwa dia dapat menemukan seorang pria untuk dinikahi. Tapi sekarang, meskipun dia mungkin belum mempercayakan dirinya pada King Sui, dia tahu bahwa usianya perlahan-lahan menyusulnya. Dia sangat sadar bahwa King Sui memiliki istri lain, tetapi dia masih tidak dapat membiarkannya pergi dengan tegas. "Saya rakus, saya sangat sadar akan hal itu. Saya dulu juga berharap menjadi orang biasa, di mana saya akan menemukan seorang istri yang mungkin tidak terlihat sangat cantik, tetapi dia akan menjadi orang yang saya cintai dan dia akan mencintai saya kembali, dan saya akan menghabiskan hidup saya bersamanya." "Mengapa Anda menginginkan seorang istri yang tidak terlihat cantik? Jika seorang pria biasa menemukan istri yang sangat cantik, dia akan merasa sangat sulit untuk mempertahankannya. Dalam beberapa kasus ekstrim, mereka bahkan mungkin menderita beberapa bencana karena itu. Wanita cantik cenderung memiliki hati yang sangat liar. Jika Anda tidak cukup mampu, yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka, atau Anda pasti akan menderita karenanya." King Sui tersenyum dan menatapnya. "Apakah saya terlihat cantik? Apakah wanita Anda yang lain terlihat cantik?" Qin King bertanya dengan lembut. "Indah, sangat indah. Apa kau tidak akan merasa bermasalah dengan itu?" Qin King bertanya dengan bercanda. King Sui juga tersenyum. Memang, wanita cantik cenderung membawa masalah dengan mereka. Sama seperti beberapa wanita di sekitarnya, mereka semua memiliki masalah sendiri-sendiri. Melalui proses membantu mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri ketika King Sui mulai memelihara perasaan untuk mereka. "Tentu saja saya takut, tapi jika dibandingkan denganmu, masalah ini bukanlah apa-apa," King Sui berkata sambil menyeringai.
Qin King tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tindakan rendahan dari King Sui. Dia kemudian melanjutkan dan berkata, "Beri aku waktu, oke? Saya belum siap untuk ini." "Siap untuk apa? Apakah kamu takut aku akan menelanmu utuh?" King Sui bertanya dengan nada serius. "Apakah Anda meminta pemukulan? Terlepas dari apakah saya akan menikah atau tidak, saya tidak akan mencari pria lain. Apakah kamu merasa lebih puas sekarang?" Qin King berkata setelah beberapa pemikiran. "Saya tidak akan pernah memaksa orang yang saya cintai. Selama kamu belum siap, aku tidak akan menelanmu utuh." King Sui berkata dengan nada serius. Dia melakukan ini dengan sengaja hanya agar dia bisa melekat padanya lebih lama. Qin King tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang ini. "Ayo kembali. Anda masih harus mempersiapkan perjalanan Anda besok. Akan lebih baik jika kamu bersiap-siap sekarang. Tidak ada yang harus saya persiapkan. Apakah Anda merasa enggan untuk berpisah dengan saya?" King Sui menjadi sia-sia. Ekspresinya ketika dia mengatakan itu agak berlebihan. Qin King merasakan dorongan kuat untuk meninju wajahnya. Dia mengangguk dan berkata dengan gigi terkatup, "Ya, saya enggan berpisah denganmu. Apakah itu berarti kamu akan tinggal untukku daripada mencari istrimu?" King Sui mengusap kepalanya, "Kamu juga wanitaku." Keesokan harinya, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari Qin King Manor dengan pengecualian Qin King yang mengirimnya pergi. "Sejauh ini aku akan mengantarmu. Tetap berhati-hati di sepanjang perjalanan Anda." Qin King perlahan melayang dari punggung Helvire Phoenix. King Sui memanggil kembali Helvire Phoenix-nya, hanya menyisakan dirinya dan Qin King di udara. Dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, Qin King adalah orang yang mengambil beberapa langkah ke depan. Sosok baik Qin King sangat menakjubkan. Bahkan air walking sendiri, ketika digunakan oleh Qin King, telah berhasil mencapai puncaknya. Dia perlahan memeluk leher King Sui. "Apakah kamu puas sekarang?" King Sui mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggangnya. Sensasi tubuhnya yang dirasakan King Sui saat memeluknya membuatnya merasa seolah-olah darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Lekukan tubuhnya yang detail dan halus sangat berbeda. "Saya puas sekarang, tapi akan lebih baik jika kau memberiku ciuman." King Sui berkata dengan nada serakah. Qin King sedikit menundukkan kepalanya. Kali ini, dapat dianggap bahwa dia telah menanggapi permintaannya. Meskipun dia tidak menyetujuinya secara langsung, itu pada dasarnya tidak berbeda dengan dia sebenarnya melakukannya. Berpikir sampai titik ini, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan mencium pipi King Sui. King Sui tercengang. Sensasi lembut dan lembut yang dia rasakan di wajahnya sangat jelas dan berbeda. Meski mungkin kecil, King Sui merasa sangat terkejut karenanya. Sebagai balasannya, dia juga mendaratkan ciuman lembut di pipinya. Setelah itu, seperti masih belum puas dengan ciumannya, dia langsung menempelkan mulutnya ke bibir ceri gadis itu. Ciuman kali ini berlangsung cukup lama. Saat berciuman, tangan King Sui juga terus bergerak. Pada awalnya, dia hanya perlahan merasakan pantat bulatnya. Tapi segera, dia mulai menggosok dan mencubitnya, meski dia hanya melakukannya dengan sangat lembut. Hanya sampai salah satu tangannya telah mencapai bagian dadanya yang menonjol, Qin King mendorong tangannya dan menghentikannya untuk menyentuhnya. Tapi sekarang, tangan King Sui sudah meraih payudaranya. Tidak hanya itu, dia pun langsung menyentuh kulitnya. Sensasi halus dan kenyal saat menyentuhnya menyebabkan tubuh King Sui mengalami perubahan. Qin King juga merasakannya. Napasnya mulai tergesa-gesa. "Jangan bergerak." King Sui berhenti bergerak. Dia perlahan mengendurkan cengkeramannya pada payudaranya. Saat dia melihat tampilan samping yang menarik dari wajahnya, dia tidak bisa membantu tetapi menggerakkan kepalanya ke depan lagi dan mengisap bibir ceri wanita itu. "Ingat apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya. Jangan melewati batas, jika tidak, aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Qin King melepaskan diri dari bibir King Sui dan berkata, "Butuh waktu lama sampai aku kembali.
Mengapa Anda tidak membiarkan saya mencium Anda sampai saya puas? Saat ini, King Sui merasakan dorongan kuat untuk menelannya seluruhnya. Tetapi dia sadar bahwa dia tidak boleh membiarkan semuanya hancur hanya karena ketidaksabarannya. King tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif dan mencium King Sui dengan penuh semangat menanggapi perasaannya. King Sui pergi. Di kepalanya, itu penuh dengan sosok King. King Sui berhasil menciumnya sampai-sampai bibir cerinya sedikit bengkak karenanya. Tapi ini hanya membuatnya lebih seksi dari sebelumnya. Dengan pengecualian beberapa bagian penting di seluruh tubuhnya, King Sui pada dasarnya merasakan setiap bagian tubuhnya dengan tangannya. Entah bagaimana, King Sui sekarang merasa bahwa pikirannya sudah tenang. Sepanjang hidupnya, dia hanya akan membiarkan King menjadi wanitanya. Juga, dia bisa merasakan bahwa King mencintainya. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu mentolerirnya. Nona Qin adalah tipe orang yang tidak tahan bahkan dengan sedikit pasir di matanya. Alasan mengapa dia tidak menyetujui permintaan King Sui mungkin karena dia belum bisa sepenuhnya melonggarkan. Tetapi dia juga sadar bahwa tidak ada lagi rute retret untuknya. Secret Might Dynasty. King Sui sekali lagi tiba di Secret Might Dynasty. Tujuannya mengunjungi tempat ini adalah untuk menunggu wanita misterius itu. Hanya saja, saat ini masih ada waktu 1 bulan lagi sampai waktu pertemuan yang ditentukan. Seperti biasa, King Sui menyamar dengan penampilan pria paruh baya. Dia tidak takut, dia hanya mencoba menghindari masalah. Dia sendirian minum anggur di penginapan umur panjang sejahtera sambil menikmati pemandangan di luar. Dia tidak yakin apakah wanita misterius itu akan mengingkari janjinya dan tidak muncul. Meski demikian, dia tetap memutuskan untuk tinggal dan menunggu sebentar. Karena itu terkait dengan Ye Jiange, King Sui menyesal tidak mengikutinya. Meskipun itu agak kasar, seharusnya tidak buruk sampai dia akan kehilangan jejaknya. Tapi saat itu karena perhatian yang dia miliki untuk King. Memang, seseorang tidak akan pernah bisa memiliki hal-hal dengan dua cara. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan King Sui sekarang adalah berdoa agar wanita itu baik-baik saja dan dapat kembali ke sini. Saat ini, King Sui tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Secret Might Dynasty seperti dulu. Selanjutnya, Klan Chen dan Klan Tang juga telah menerima dorongan tiba-tiba dalam kekuatan masing-masing dan perlahan-lahan mengambil Klan Chai dan Yue. Baru saja, King Sui akhirnya memahami bahwa dinasti tertentu membutuhkan kekuatan dari berbagai bagian daerah untuk bertindak sebagai pendukungnya. Ada beberapa yang langsung diekspos ke publik, sedangkan beberapa tersembunyi dengan baik dalam kegelapan. Kecuali klan yang sangat kuat dan tangguh mampu melindungi seluruh dinasti, dalam kasus-kasus biasa, sebuah dinasti biasanya membutuhkan sekelompok klan bersama untuk membantu mendukung dirinya sendiri. Ada banyak klan aristokrat, beberapa senang melakukan sesuatu di depan umum, dan beberapa lainnya lebih suka bersikap lebih konservatif. Hanya ada sedikit klan yang bisa naik ke puncak dan memegang posisi tinggi. Oleh karena itu, bagi mereka yang benar-benar mencapainya, meskipun mereka mungkin dihormati oleh orang-orang, karena fakta bahwa mereka terekspos, mereka juga pasti menghadapi lebih banyak bahaya daripada yang lain. Alasannya adalah karena mereka akan terus-menerus ditempatkan dalam berbagai macam masalah, sedemikian rupa sehingga mereka akhirnya disalahkan atas masalah tertentu oleh orang lain atau menjadi kambing hitam. Pada saat King Sui mengambil cangkir anggurnya dan hendak meminum anggurnya, dia menyadari bahwa pria yang duduk di dekatnya sedang menatapnya. Ketika pria itu menyadari bahwa King Sui sedang menatapnya, dia tersenyum dan mendekat dengan cangkir anggurnya sendiri. "Bolehkah aku duduk di sini?" Usia pria itu sangat tidak terduga. Dia mungkin terlihat muda, tetapi dia juga memiliki penampilan yang dewasa. "Silahkan duduk. Anda tahu saya." King Sui menyambutnya dengan santai. "Aku menemukan sosok tubuhmu sangat familiar. Apakah asumsi saya benar?" Pria itu mengangkat cangkir anggurnya dan berkata. King Sui tertegun dan tersenyum.
Wajah yang disamarkan hanya mengubah wajah dan rambut pengguna. Selain itu tidak melayani tujuan lain. Akan lebih bijaksana jika dia terus mengubah bentuk atau struktur tubuhnya juga. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan perubahan aura yang keluar dari tubuhnya. King Sui tidak pernah berharap dia akan diekspos dengan cara ini. Tampaknya akan sulit bagi orang yang berniat mengenalnya untuk tidak mengenalinya. Faktanya, itu sudah sampai pada titik bahwa dia tepat di bawah kelopak mata orang itu. King Sui tidak takut orang-orang memperhatikannya, oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Ya, adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Nama saya Tang Yilong. Saya ingin menjadi temanmu." Pria itu tersenyum dan berkata. King Sui tahu bahwa dia adalah anggota klan Tang. Saat ini, klan Tang dianggap sebagai klan paling terhormat di dinasti kekuatan suci. Saat dia menatap pria di depannya, dia bisa merasakan sejumlah kekuatan yang dipancarkan darinya. Namun, itu masih belum cukup untuk menghibur King Sui. "Mengapa Anda ingin mengenal saya? Saya orang luar dan akan segera pergi. Mungkinkah Anda juga akan pergi?" King Sui tersenyum dan bertanya. Pria itu tampak berwibawa. Namun, ciri utamanya terletak pada bagaimana dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang berpengetahuan. "Aku tidak perlu pergi bersamamu untuk menjadi temanmu. Saya dapat melakukan hal yang sama dengan tetap di sini. Terus terang, berteman dengan Anda akan menguntungkan kami berdua." "Oh, saya ingin mendengar bagaimana hal itu akan menguntungkan kita berdua." King Sui meletakkan cangkir anggur yang dia pegang. "Apakah tidak ada orang yang akan kamu khawatirkan setelah kamu meninggalkan tempat ini?" Melihat King Sui hendak mengatakan sesuatu, pria itu melanjutkan dan berkata, "Saya tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin menjadi temanmu. Adapun King Manor, saya memastikan bahwa klan Tang akan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan mereka, bahkan lebih dari sekadar teman baik. Seperti kata pepatah, semakin banyak sekutu yang Anda buat, semakin kuat Anda jadinya." Mendengarkan sampai saat ini, King Sui tersenyum. "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Saya harap Anda dapat berinteraksi dengan klan Tang beberapa kali dan memberitahu publik bahwa klan Tang, King Manor dan Anda memiliki hubungan yang sangat baik." Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.